Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat kita bertemu. Karena Tuhan begitu baik. Pagi ini kita ada di rumah Tuhan. Kita ada di rumah tangga kita masing-masing. Kita mau memuji-muji nama Tuhan. Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020 kita akan ibadah dan perjamuan kudus. Saudara bisa siapkan di rumah saudara masing-masing roti dan anggur saudara. Kalau saudara tidak punya anggur, saudara bisa ganti dengan teh atau minuman lainnya, tidak masalah. Saudara biasa siapkan roti. Kita akan nanti masuk di dalam perjamuan asa yang kudus, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan mulaikan kebaktian kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran dan keajaiban Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup kami sepanjang hari. Tuhan sudah menolong kami. Pagi hari ini kami mau bersuka cita, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah di dalam ibadah kami. Biar ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan kami tolak, kami tangking di dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah dengan sukacita. Terpujilah namamu, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita angkat puji-pujian kita, yaitu oleh darah anak domba. Kita
pujian kita untuk membuka firman, yaitu bukan dengan barang fana. Sampai pada minggu ini, pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kami masih diberikan nafas kehidupan dari-Mu ya Tuhan. Kami kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di kaki-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, biar apa yang kami dengar dari firman-Mu dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami dan menjadi pelita di jalan-jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Franz. Puji Tuhan, terima kasih
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Renungan pagi hari ini saya beri judul, Carilah hikmat dari Allah. Saya beri judul, Carilah hikmat dari Allah. Kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-23 sampai pasal 8 ayat 1. Saya ulang kembali, Pengkhotbah pasal 7 ayat 23 sampai pasal 8 ayat 1. Saya bacakan bagi saudara. Pelajaran hikmat yang mengecewakan. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut, perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenal Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Ayat 27. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah, sementara menyatukan yang satu dengan yang lain untuk mendapat kesimpulan yang masih kucari tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka banyak dalih. Pasal 8 ayat 1. Siapakah seperti orang berhikmat, dan siapakah yang mengetahui keterangan setiap perkara? Hikmat manusia menjadikan wajahnya bercahaya, dan berubahlah kekerasan wajahnya. Amin buat sabda Tuhan. Saudara tahu, mungkin saudara pernah mengenal atau melihat bagaimana seseorang yang bijaksana karena kemampuannya untuk memberi solusi bagi banyak masalah. Lalu pernahkah mungkin juga saudara kecewa karena ternyata pada suatu saat orang tersebut tidak bisa memberikan solusi terhadap masalah atau perkara yang sedang saudara hadapi. Atau bahkan pada saat itu kita menepuk dahi kita, plak. Karena apa? Karena ternyata orang yang kita harapkan mempunyai solusi bagi kita, ternyata dia sendiri tidak melakukan apa yang dia katakan. Nah, jika ya, artinya saudara pernah mengalami hal itu, saudara jangan takut. Saudara tidak sendirian. Bahkan pengkhotbah pun dikatakan dalam pembacaan kita di dalam firman Tuhan tadi menemukan hal yang sama. Saudara tahu, bahkan dalam pengalamannya sendiri pengkhotbah menemukan bahwa dia mencari seseorang yang mampu menjelaskan setiap masalahnya dan mencari seorang yang dapat diandalkan. Ternyata itu tidak ditemukan, saudaraku. Bahkan ia malah menemukan sesuatu yang lain yang mempunyai kekuatan yang lebih daripada maut, dikatakan. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-26. Bahkan yang ditemukan oleh seorang pengkhotbah itu, kekuatan lain itu bahkan menarik sampai kepada kehancuran. Nah, sekalipun demikian, saudara, pengkhotbah memahami bahwa hikmat adalah sesuatu yang sangat jauh dan sangat dalam. Nah, ternyata tidak mudah untuk menemukan seseorang yang memiliki jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan atau masalah dalam hidup kita. Nah, sedikit orang yang mau mencari hikmat. Dan faktanya, sekalipun Allah menciptakan orang jujur, ternyata kita lebih suka dengan yang namanya ketidakjujuran. Itu firman Tuhan catat di ayat yang ke-29 yang sudah kita baca tadi. Artinya apa? Manusia itu berlagak sok tahu, dan bahkan manusia kadang-kala meremehkan yang namanya hikmat. Nah, jika demikian halnya, siapakah yang berhikmat, yang dapat mengetahui bahkan konsisten dalam setiap perkataan dan perbuatan itu sepanjang waktu? Tidak ada, saudara, selain Allah sendiri yang adalah sumber dari hikmat itu sendiri. Puji nama Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita mencari hikmat Allah, karena hanya
di dalam Allah, hanya kepada Allah saja kita tidak merasakan kecewaan terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Ya, hanya Yesus saja. Ini juga dicatat oleh Yakobus di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Kita buka kitab kita, Yakobus 1 ayat 5. Saya bacakan bagi saudara. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya. Amin buat sabda Tuhan. Yakobus mencatat bahwa hikmat itu hanya ada di dalam Allah sendiri, karena hikmat itu adalah Allah. Nah, kalau kita kekurangan hikmat, marilah kita cari hikmat. Oleh sebab itu saudara, tetaplah berdoa dan meminta pengenalan yang benar akan Tuhan, agar kita makin mempunyai pemahaman akan hikmat Allah sendiri. Karena hikmat darinya sajalah yang menyembuhkan kekecewaan yang kita alami dalam hidup kita. Sebab itu kita mesti bijaksana untuk terus meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biar firman ini menjadi rema bagi kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, firman kebenaran yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Kami mau Tuhan melakukan firman Tuhan. Kami mau mencari hikmat yang bersumber dari Allah sendiri. Kami mau mencari pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami tidak mau menjadi manusia yang sok tahu saja Tuhan. Bahkan kami meremehkan hikmat. Tapi kami mau sungguh-sungguh mencari hikmat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar firman ini memberkati kami semua yang ada pagi hari ini. Bahkan semua pendengar yang ada di rumah yang menyaksikan siaran kami ini Tuhan. Tolong supaya kami semua penuh dengan hikmat Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menerangkan firman ini jauh sampai ke dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di tangan saudara ada roti dan air anggur, lambang daripada tubuh Kristus dan darah Kristus yang akan bersatu dengan kehidupan kita. Angkat roti yang ada di tangan saudara, kita mau bersama-sama memakan tubuh Kristus. Dengarkan firman Tuhan sebelum kita makan, dengarkan dulu firman Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.